Bismillahirrahmanirrahim. Ma'arodat himmatu salikin antakifa indama kusifalaha illa wanadatu hawatiful haqiqatil ladhi tatlubu amamaka wala tabarrojat wahirul mukawwanati illa wanadatka haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Syekh Ahmad Athailah. Kehendak yang kuat mencapai makrifat tidak berarti hanya sampai kepada apa yang telah dibukakan Allah kepadanya, kecuali ia hanya ingin berhenti pada suara hakikat yang memanggilnya. Suara itu mengatakan, yang engkau cari sekarang ada di hadapanmu. Jangan engkau berhenti di situ. Demikian pula ketika ia memandang keindahan alam, hakikat itu menegurnya, ketahuilah, sesungguhnya kami ini adalah fitnah. Jangan engkau terberdaya oleh kami. Perjalanan menuju Allah bagi hamba yang tekun beribadah adalah perjalanan yang panjang. Bagi orang yang makrifat kepada Allah, bukanlah semata-mata telah mengadakan ibadah secara teratur, akan tetapi memerlukan kemampuan rohaniyah yang tinggi dan luar biasa untuk sampai kepada tingkat makrifat atau tingkat ihsan. Oleh karena itu, seorang hamba dalam makrifatnya memerlukan ekstra waspada agar tidak terkecoh oleh pandangan lahiriah dan segala tingkah laku ibadah, yakni kegiatan spiritual yang membawa fitnah. Martabat makrifat itu memang bertingkat-tingkat. Dalam menuntunnya jangan sampai seorang hamba berhenti pada satu martabat saja karena merasa telah mencukupi baginya mendapatkan martabat makrifat. Sebab dengan berhentinya seorang hamba pada suatu martabat atau akan berpindah dari satu martabat kepada martabat lainnya, ia akan berhadapan dengan cobaan yang sangat rahasia. Karena untuk mencapai hakikat melalui makrifat, seorang mencari tidak boleh berhenti. Sebenarnya ketika setiap seorang hamba yang makrifat itu berhenti, terdengar suara halus, jangan berhenti. Bukan itu yang kau tuju. Tujuanmu berada di depanmu, maka jangan berhenti. Engkau bila sampai pada hakikat yang engkau cari. Selain suara halus yang didengarnya, maka dipertontonkan pula pada pandangan keindahan ciptaan Allah yang beraneka ragam seperti alam dan makhluk. Penglihatan duniawi yang sangat menakjubkan, sedangkan orang yang melihat terkagum-kagum oleh tontonan tersebut. Penglihatan yang dialami si hamba makrifat akan terpengaruh. Ia akan melihat masalah dunia dan rohani seperti suatu yang sangat hebat dalam bentuk spiritual. Ada kebebasan, ada rezeki, ada pertunjukan yang dengan peristiwa itu orang tunduk dan patuh. Ada pula manusia yang dapat berjalan di atas air. Ada yang nampaknya begitu saleh, mampu mengetahui apa yang akan terjadi atau peristiwa luar biasa. Ketika si hamba ingin berhenti karena terpengaruh batinnya, maka terdengar seruan halus yang masuk ke dalam hatinya, jangan engkau berhenti di situ. Semua pandanganmu adalah fitnah licik, tentunya dari setan. Perjalananmu masih jauh di depanmu, jalan terus. Sebenarnya suara halus itu berasal dari semua yang dilihat. Jangan ikut aku, sungguh aku adalah fitnah. Andai kata seorang hamba makrifat tertipu oleh penglihatannya sendiri, lalu ia jatuh ke dalam peristiwa yang dilihatnya, maka turunlah martabat makrifat ke tingkat lebih rendah atau sama sekali jatuh.
Syekh Abu Hasan As-Sadili mengingatkan kepada setiap hamba yang berjalan dengan makrifat menuju hakikat, jagalah pergaulan agar tidak membawa akibat rusaknya makrifatmu kepada Allah. Bergaulah dengan para solehin yang sodikin agar makrifatmu terpelihara kesuciannya. Pelihara pula hubungan dengan Allah melalui petunjuk yang hak, melalui wahyu Allah yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi. Palingkan wajahmu dari pengaruh dunia yang berlebih-lebihan. Akan tetapi jangan engkau abaikan bagian yang dapat ditarik manfaatnya untuk bertaubat. Jauhilah musuh yang bermaksud mempengaruhimu, terutama secara halus ingin menggelincirkanmu. Hindarkan diri dari pengaruh manusia dan berlakulah zuhud dari hiruk pikuk dunia. Teguhkan pendirianmu bersama Allah dengan sifat muqarrabah dan terus menerus bertobat dalam keadaan waspada dan istighfar. Kemudian teguhlah berpegang kepada hukum-hukum Allah. Allah itu selalu waspada atas segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab.